Jika demikian, tidak hanya Anda tidak dapat membelinya sendiri, tetapi juga hadiah obat mujarab untuk Mei Wuli dan yang lainnya akan menjadi lebih berharga. Qin Yichen menggosok dagunya dengan ekspresi antisipasi dan menunggu mulutnya terbuka, menunjukkan sedikit keraguan. Seperti yang diketahui semua orang, itu adalah keraguan-raguan, tetapi itu membuat cahaya Mei Wu menyala, dan dia merasa sangat gembira. Tidak ada penolakan, itu menunjukkan bahwa ada drama. Tepat pada saat ini, Qin Yichen ragu-ragu untuk mengatakan, tidak ada saudara khayalan yang telah membantu saya berkali-kali, Qin ini layak untuk membayar, hanya obat mujarab itu. Mei tidak bersalah, tentu saja tahu bahwa pihak lain ingin membicarakan harganya. Lebih baik bisa berbicara daripada tidak. Segera menawan dan sombong, dia menyatakan, Tuan Muda Qin, meskipun dia berbicara, saya masih tahu bahwa dan itu, bagaimana bisa itu harga biasa? Saya khawatir saya tidak tahu apakah Mei Wurui terbunuh. Obat mujarab untuk Mei Wu dan yang lainnya benar-benar merupakan nilai biasa baginya. Qin Yichen sama sekali tidak tahu ketika dia memberi Mei Wuyan obat pada awalnya, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Entah apa yang menyebabkan hal hari ini juga tidak terduga. Setelah hening sejenak, Qin Yichen tampaknya memperhatikan, dan perlahan melihat ke atas dan berkata, jangan lihat ini lagi, tidak ada ekspresi seperti itu di Qin ini. Tidak ada orang luar, tidak ada delusi di sini. Saya khawatir sudah dapat ditebak bahwa pil ini, Qin ini dapat disempurnakan. Begitu kata-kata itu keluar, Mei Wu tiba-tiba melompat, seolah disambar petir. Lalu dia menyeret lengan baju Qin Yichen, hampir berteriak, apa yang kamu bicarakan? Obat mujarab ini, Tuan Muda Qin bisa disempurnakan. Kegembiraan ini benar-benar mengejutkan Ziyun. Diam-diam berpikir. Adapun bos, pada dasarnya dia tidak bisa menggunakannya sekarang. Dia telah membuang dan menyia-nyiakan obat mujarab. Kenapa itu harta untukmu? Ziyun sendiri mungkin tidak menyadarinya. Mengikuti Qin Yichen yang tidak pernah kekurangan ramuan, dia tidak bisa menghargai pesona-pesona. Dan Mei Wulei sangat terkejut saat ini. Jadi di luar ramuan biasa, Tuan Muda Qin bahkan punya resep obat dan bisa disuling. Apa artinya ini? Itu berarti selama Qin Yichen berpikir, berapa banyak obat mujarab yang berharga itu? Pada awalnya, Mei Wurui benar-benar berpikir bahwa ramuan itu diberikan oleh pendukung Qin Yichen atau diperoleh secara kebetulan. Jumlahnya terbatas dan mudah ditolak. Tetapi siapapun yang memikirkannya tidak cukup bagi orang lain untuk menggunakannya sendiri, tetapi ingin membuatnya. Apa konsep ini? Ini setara dengan membawa gunung emas. Saat ini, Qin Yichen sedang melihat kegembiraan Mei Wudel sehingga dia tidak bisa mempertahankan keanggunannya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Ini sepertinya tidak berpura-pura. Sepertinya Mei Wudel tidak terlalu menebak. Awalnya, Qin Yichen berpikir bahwa petunjuk yang dia ungkapkan sudah cukup jelas. Dia dan Mei Wulei telah berurusan beberapa kali. Terlihat bahwa 10.000 Flower Valley Heaven's Chosen sangat pintar dan memiliki seperangkat cara untuk berurusan dengan orang. Pertama-tama, dia bisa memberi Mei Wuyan dan yang lainnya obat mujarab ketika dia seperti musuh tapi bukan teman, yang bukan tulisan tangan orang biasa. Jika saya berpikir bahwa saya ingin mengambil kesempatan untuk menyenangkan 10.000 Huagu, tetapi baru saja, keraguan Qin Yichen hanya untuk memberitahu Mei Wu bahwa ramuan itu tidak keberatan menembak. Anda tahu, ramuan itu bisa dikonsumsi. Bahkan jika dia memiliki lebih banyak kulit, dia tidak bisa keluar, tetapi suatu hari akan habis. Dia berjanji untuk memberitahu 10.000 Huagu bahwa saya secara alami memiliki ramuan itu. Siapapun yang memimpikannya adalah dia melebih-lebihkan pesonanya, seperti yang diketahui semua orang. Bukan Mei Wu yang tidak cerdas, tetapi Qin Yichen memiliki pemahaman mendalam tentang kelangkaan ramuan di dunia saat ini. Mei Wu mengalami delusi berpikir bahwa ramuan itu digunakan untuk bergaul dengan adik perempuannya. Baru saja keraguan Qin Yichen adalah menaikkan harga. Tetapi benar-benar tidak menyangka bahwa ada resep obat di tangannya dan dapat disempurnakan kapan saja. Karena begitu acara ini menyebar akan menimbulkan sensasi, saya khawatir 10.000 Huagu tidak dapat mengendalikannya. Apalagi hal ini menyebar ke makam para dewa. Hanya perlu beberapa saat bagi anggota senior Lin Sangge untuk bertemu Qin Yichen, baik untuk meminta pejabat tamu, atau membeli resep obat dengan harga setinggi langit, atau bahkan menggunakan yang kuat. Tanda seru. Bukan hanya Lin Sangge, pasukan puncak di kedua sisi. Jangan pedulikan resep obatnya. Alasan Qin Yichen akhirnya memutuskan untuk membuang berita eksplosif ini adalah niatnya untuk mempertimbangkan 3 lainnya. Jika Anda hanya berdagang dengan satu palu, Qin Yichen secara alami akan menipu dan mengatakan bahwa jumlah ramuan ini terbatas, sehingga dapat menaikkan harga lebih tinggi lagi. Tapi bagaimana visi Qin Yichen bisa bertahan dalam satu penjualan? Saat berjalan-jalan di pasar gelap Youlan Star Domain, Qin Yichen memiliki ide ini di benaknya. Percakapan dengan Lin Sangge hingga hari ini, ditambah dengan pembelian yang menawan, membuatnya melihat tanda-tandanya. Ini kue yang cukup menguntungkan dan belum ditempati banyak orang. Dan sekarang berbeda dengan dulu. Di rumah, kamar dagang Veilo sudah cukup untuk menyelesaikan bisnis tanpa perlu Qin Yichen. Tapi di dunia ini,
tinjunya tidak cukup keras. Beraninya dia membiarkan kamar dagang Fei Le muncul. Keuntungan ramuan obat bahkan di luar imajinasi Qin Yichen. Di dunia, kecuali beberapa kekuatan, seperti Demon Rache, yang memiliki sistem ramuannya sendiri, sebagian besar kekuatan yang tidak memiliki kondisi telah diambil alih oleh Lin Sangye. Dengan kata lain, ini adalah jenis warisan yang Lin Sangye berani tangani dengan bisnis yang menguntungkan ini, dan Qin Yichen menebaknya dengan benar. Beberapa obat mujarab, Lin Sangye masih perlu mendapatkan, karena banyak resep obat. Sejarah panjang dan warisan Sang Court banyak yang hilang. Sejak saat itu, 10.000 lembah bunga menjadi mitra yang cukup baik. 10.000 warisan Huagu tidak lemah, setidaknya ada tempat di dunia, dan setelah beberapa interaksi, Qin Yichen terkesan. Tentu saja, mungkin di masa depan ketika kondisinya tepat, sebidang alam semesta ini juga akan mengibarkan bendera kamar dagang. Pada saat itu, Qin Yichen tidak akan mengusir orang, yang tentu saja sudah cukup. Namun, situasi saat ini, dengan 10.000 Huagu sebagai cara membuka jalan untuk masa depan, untuk membuka saluran, sangat tepat. Batuk-batuk, tidak ada delusi, tenang. Qin Yichen batuk 2 kali, hanya untuk membiarkan Mei Wuli mengendurkan lengan bajunya. Tetapi ekspresi lembut yang terakhir masih penuh kegembiraan saat ini. Tuan Muda Qin, tidak, Saudara Qin, bukankah Anda membohongi saya? Ziyun di sebelah sudut mulut berkedut, bahkan judulnya berubah. Jika bos mengeluarkan senyawa dan dengan nilai tertinggi, Anda tidak boleh menyebutnya leluhur. Qin Yichen menepuk pundaknya yang menawan. Hal semacam ini, apakah menurutmu Qin ini bercanda? Lagi pula, senyum samar Qin Yichen sepertinya mengingatkan, Qin ini dan Sapphire Fin of Guigu telah berkompetisi untuk Nightlight Fairy Tree. Tidak ada yang tahu masalah ini. Qin ini bisa menjadi seni bela diri kultivasi ganda, beberapa tahun yang lalu. Secara kebetulan, saya tidak sengaja menemukan mausoleum Master Alchemy Dao, di mana dia membuka laut kesadaran dan mendapatkan sedikit resep obat. Setelah beberapa kata, Qin Yichen mengagumi kecerdasannya, yang meninggalkan asal-usul kultivasi ganda Senwu dan resep obatnya menjadi jelas.